Halo teman-teman, balik lagi di channel kakak. Di video kali ini kakak kembali melanjutkan rangkuman film dokumenter prasejarah yang berjudul Walking with Monster Life Before Dinosaurus Part 2. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam rangkuman filmnya. 300 juta tahun yang lalu, kebanyakan wilayah di bumi ditutupi oleh hutan rawa yang luas. Atmosfer yang kaya akan oksigen ini telah memicu pertumbuhan baru, yaitu para arthropoda predator berukuran besar. Laba-laba Mesothalae ini seukuran kepala manusia. Ini adalah seekor predator penyergap. Operasinya dilakukan dari markas bawah tanahnya. Dia menaruh kakinya pada jalur benang yang dibangunnya dengan baik, yang membuatnya bisa menangkap getaran dari dunia luar. Ini adalah Petrolacosaurus yang sedang berburu di lantai dasar hutan. Dia memiliki kulit sisik yang keras yang menjebak kelembaban di dalam tubuhnya. Dia telah mengembangkan jantung yang kompleks, jauh lebih efisien dibanding musuhnya. Pompa yang kuat yang mendorong darah dan oksigen ke seluruh tubuh hingga otot-ototnya, sehingga dia bisa berlari kencang tanpa harus berhenti untuk beristirahat. Meski kali ini dia terjebak di dalam sebuah balok kayu, awalnya laba-laba bercangkang berhenti mengejarnya, tetapi dia tidak akan menyerah begitu mudah. Mesothelae akan menyuntik korbannya dengan enzim pencernaan untuk menghancurkan bangkainya dari dalam. Ada bahaya lain di rawa ini selain para predator, yaitu ketinggian air yang bisa berubah dengan cepat. Laba-laba menyeret makan malam ke rumahnya, tetapi sarangnya telah kebanjiran dan dia harus mengungsi. Dan saat berada di luar, dia rentan terhadap predator yang lebih besar. She's vulnerable. Meganeurid adalah capung monster. Dengan rentang sayap hampir mencapai 1 meter, dia seukuran seekor elang. Atmosfer yang kaya akan oksigen telah membantu pertumbuhan besar bagi serangga. Tingkat air yang naik cocok untuk saat kelompok pemburu, yaitu para amfibi. Mereka terus berkembang selama 60 juta tahun terakhir. Kulit tipis mereka masih mengharuskan mereka untuk berada di sekitar perairan. Laba-laba yang kehilangan rumah mencoba keberuntungannya di pedalaman. Begitupun Atrepleura. Dia adalah kerabat jauh dari ulat kaki 1000 modern, tapi dengan panjang seukuran mobil, dia dapat berdiri tegak. Meskipun dia vegetarian, namun rahang kuatnya tetap bisa memberikan gigitan yang mematikan. Dalam bentrokan dengan raksasa ini, cangkang arthropodanya adalah pertahanan sebaiknya, kecuali itu pecah. Badai petir sedang terbentuk bergerak semakin dekat. Untungnya laba-laba ini berhasil menemukan lubang lainnya. Just in time. Sementara itu, laba-laba ini mulai mengubah lubangnya menjadi sarang untuk berburu. Malam pun tiba dan Mesothelae mengendap ke rumah lapis sutra barunya. Mereka sudah menangkap getaran dari luar. Vibrations from outside. Badainya sudah sangat dekat sekarang. Sambaran petir membakar udara yang kaya akan oksigen. Sebuah anugerah yang tidak disangka-sangka bagi para predator air. Di tengah kekacauan itu, Mesothelae kelihatannya aman di bunker bawah tanahnya. Sebuah kebakaran besar yang dipicu oleh sambaran petir telah menghancurkan wilayah di sekitar Mesothelae. Namun, seekor Petrolacosaurus berhasil selamat dari kebakaran, dan sekarang reptil ini mendapatkan laba-laba panggang. Mereka dapat berkembang dalam iklim kering yang baru. Evolusi pun mengambil alih. Mereka adalah reptil raksasa pertama di dunia. Ini adalah Edaphosaurus yang sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi. Mereka berukuran sepanjang 3 meter, sebesar kuda Nil, dan mereka juga vegetarian. Iklim berubah-ubah secara ekstrim, dari musim panas yang terik sampai ke musim dingin yang membeku.
Spesies baru dari tumbuhan telah berkembang. Mereka mampu bertahan dari cuaca dingin maupun kering di dunia yang keras ini. Makhluk hidup membutuhkan suatu cara untuk mengatur suhu tubuh mereka. Edaphosaurus ini sedang bermalas-malasan di pagi, musim gugur yang dingin. Berkat layar besar di atas punggungnya, suhu tubuh mereka akan tetap panas. Tulang belakang mereka punya duri tinggi yang dihubungkan oleh selaput tipis dari kulit yang kaya akan darah. Ini adalah Dimetrodon, seekor karnivora yang mematikan dan merupakan reptil terbesar di bumi. Dia sedang hamil dan hampir siap untuk bertelur. On Earth. Dia menemukan yang masih kecil, mangsa yang muda. Dia menggunakan taktik untuk memisahkan kelompok dan mengincar anak muda yang rentan. Edaphosaurus yang panik menyebarkan layar mereka dengan darah. Tetapi Dimetrodon sudah mengetahui trik ini. Dia sudah mengunci sasarannya. Dengan ukuran yang ramping dan kekuatannya, Dimetrodon adalah pemangsa yang handal. Layaknya mamalia dan juga reptil, dia telah mengembangkan gigi khusus. Teeth. Ini adalah mangsa yang penting bagi Dimetrodon. Sebelum dia bertelur, dia perlu makan yang cukup untuk terakhir kalinya untuk persiapan 7 bulan ke depan. Tetapi bau darah menarik perhatian Dimetrodon lainnya, yaitu perjantanan yang agresif. Sang betina tahu mana yang lebih baik dibanding pertahankan buruannya. And to defend her kill. Tetapi mereka hanya akan memangsa ususnya setelah membuang kotoran di dalamnya. Betina ini membangun sarang dari tanah dan kayu. Dia menggali liang yang dalam dan mulai bertelur. Si ibu juga harus terus memonitor suhu sarangnya. Mengontrol suhu sangat penting bagi para reptil, bahkan jauh sebelum mereka menetas. Para pencuri telur telah mengintai seperti amfibi karnivora ini. Dia akan menunggu saat yang tepat sampai sang induk melepas penjagaannya. Saat musim gugur berganti menjadi musim dingin, daratan telah berubah. Sang induk masih tetap berjaga. Dia menjadi semakin lemah karena kekurangan makanan. Sampai akhirnya musim dingin berganti ke musim semi. Dengan cuaca yang lebih hangat, Edaphosaurus bermalas-malasan di bawah pepohonan. Sang ibu ini mungkin lemah, tetapi dia tidak akan menyerahkan sarangnya tanpa perlawanan. Keesokan paginya, hanya satu betina yang berada di gundukan sarang. Dia adalah si ibu pemilik sarang, dan dia berhasil mengalahkan saingannya. Saat musim panas tiba, para Edaphosaurus berkembang biak dalam cuaca panas. Tapi si ibu Dimetrodon ini telah mencapai batasnya. Dia tidak berdaya dari serangan penyusup lain ke sarangnya. The amphibian. Tanpa perlindungan ibu mereka, para bayi ini harus siap untuk hidup mandiri. Mereka mengambil langkah pertama mereka menuju dunia yang berbahaya. Dimetrodon dewasa adalah kanibal, tetapi beberapa dari mereka sudah tahu bagaimana mempertahankan dirinya. Mereka masuk ke dalam kotoran, di mana itu adalah hal yang tidak disukai oleh para dewasa. Dan sekarang para reptil berevolusi untuk menguatkan kekuasaan mereka di daratan. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke dunia dari makhluk mengerikan bergigi padang pertama. Dan kita akan bertemu dengan salah satu reptil yang paling berhasil sepanjang masa, yang menghadapi perjalanan berbahaya, dan film pun berakhir. Demikian rangkuman film Walking with Monster Live Before Dinosaur Part 2 ini. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Thanks for watching and see you next video. The amphibian.